Elon Musk ya, perusahaan Tesla ini berhutang budi dengan kerajaan Malaysia, guys. Wow, ke negara jiran kita Malaysia. Dan apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi kita harus introspeksi diri, harus kita belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sana. Kita berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahaya ini, dan selalu saya menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun yang dilakukan di luar ataupun di dalam rumah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Yes, ada satu video lagi guys ya, video yang sangat unik, menarik, namun membuat saya penasaran nih guys ya, terkait tentang judul video ini. Jadi seperti ini guys ya, video ini kalau menurut saya pribadi ini tidak lazim, ataupun juga tidak layak guys ya, tapi masuk akal ya. Karena apa? Kita membahas terkait tentang TikTok. Yes, siapa yang nggak kenal TikTok ya guys ya, pengguna TikTok ini sampai berjuta-juta di dunia ini, dan Indonesia menjadi urutan yang kedua jumlah masyarakat terbanyak pengguna TikTok ya guys ya di Indonesia ini. Namun yang membuat saya rasa tidak masuk akal itu apa guys ya, yang saya rasa ini tidak layak, bahwa tentu di Indonesia itu pengguna TikTok nomor 2 terbanyak di dunia, dan juga keuntungan dari TikTok ini berlipat-lipat ganda dari negara Indonesia ya guys ya, karena jumlah penggunanya yang sangat banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam benak saya ini guys ya, mengapa TikTok ini berinvestasinya kok ke negara Malaysia guys? Nah ini yang membuat saya bingung, membuat saya pelik, membuat saya rasa ini seharusnya tidak terjadi, tapi ini masuk akal ya guys ya. Oke, kita akan langsung saja menelusuri video ini guys ya, karena tentunya saya ingin tahu bahwa penggunanya itu jauh lebih banyak di Indonesia, tapi TikTok ini berinvestasinya ke Malaysia guys. Oke, langsung saja kita mereview video itu karena saya sangat penasaran apa yang terjadi dengan TikTok ini guys. Kita akan ke videonya, ini dia. Ini lagi kebanjiran investasi lagi nih Positive People. Kalau sebelumnya kita pernah mengulas Google, Apple, dan Microsoft yang tahun ini mengalirkan dana investasinya ke Malaysia, menyusul belum lama ini TikTok baru saja menginvestasikan aliran dananya ke Malaysia juga. Wah. Melansir dari sumber bisnis.com, perusahaan induk aplikasi media sosial TikTok, ByteDance berencana menginvestasikan sekitar 10 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 34,68 triliun di Malaysia untuk membangun pusat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Rencana investasi raksasa teknologi asal China tersebut nih pertama kali diungkapkan oleh Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz melalui media sosial X atau Twitter pada Jumat 7 Juni 2024 kemarin. Tengku Zafrul mengatakan sebagai bagian dari kesepakatan ini, ByteDance atau ByD ini juga memperluas fasilitas pusat datanya di negara bagian Johor, Malaysia dengan investasi tambahan sebesar 1,5 miliar ringgit Malaysia. Rencana investasi ByD ini mengikuti langkah dari sejumlah perusahaan teknologi global untuk berekspansi ke Asia Tenggara. Sebelumnya Google hingga Microsoft juga berencana berinvestasi ke Malaysia dan udah dikucurkan ya dananya. Waduh, kok bisa gitu ya? Padahal TikTok ini untung banyak loh di Indonesia. Terlebih Indonesia ini menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak kedua di dunia. Angkanya ini sekitar 125 sampai 130 juta pengguna atau akun. Berapa sih keuntungan TikTok di Indonesia nih? Melansir dari berita Sabtu.com, Indonesia ini merupakan pasar penting bagi perusahaan e-commerce asal Tiongkok TikTok yang baru-baru ini melarang aktivitas retail online lewat TikTok Shop ya. Larangan di Indonesia menyoroti kerentanan TikTok akibat terlalu bergantung pada satu pasar. Data dari Bloomberg menyebutkan TikTok Shop menghasilkan lebih dari 2,5 miliar US dollar di Indonesia tahun 2022 dan menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan e-commerce itu senilai 4,4 miliar di Asia Tenggara. 4,4 miliar US dollar ya di Asia. Sebentar guys ya, ini 60% keuntungan dari TikTok tersebut ya, itu dihasilkan dari penggunanya di Indonesia guys. Di Indonesia 60% ya penghasilannya dari orang-orang Indonesia.
150 jutaan pengguna TikTok di Indonesia ini, guys. Namun masih menjadi tanda tanya besar ya. Saat mereka untung besar di Indonesia, mengapa mereka membuka perusahaan itu di Malaysia? Mengapa tidak di Indonesia, guys? Wow. Tentu ini ada strategi yang sangat jitu, yang sangat tepat yang dilakukan oleh manajemen ya Malaysia itu sendiri guna menggait atau juga menarik minat para investor-investor tersebut ya guys ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Banyak banget ya ternyata penghasilannya di Indonesia aja. Wah, gimana nih kok investasinya ke Malaysia? Tapi tenang. Kabarnya TikTok ini pernah akan berinvestasi di Indonesia juga dari sumber cnbcindonesia.com. Sebelumnya terdengar kabar jika investasi TikTok di Indonesia ini akan investasi di Indonesia ini mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 148 triliun. Namun saat ditanyakan hal tersebut saat konferensi pers, Q ini tak menyebut angka pastinya. Dia hanya mengatakan akan berinvestasi miliaran dolar. Investasi tersebut akan dilakukan selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Chu juga mengkonfirmasi telah bertemu sejumlah menteri beberapa hari sebelumnya, namun sekali lagi dia tidak banyak bicara soal isi pertemuan tersebut. Nah, ini nih belum update lebih lanjut apakah TikTok ini sudah investasi ke Indonesia atau belum. Tapi yang udah jelas TikTok ini sudah menginvestasikan dananya ke Malaysia. Nah, ini menarik nih Positive People. Kita coba flashback ke belakang kenapa Tesla ini akhirnya memilih Malaysia untuk investasi pabrik komponen Tesla tuh di sana dibandingkan Indonesia yang udah 3 kali Presiden dan Menteri Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini bertemu dengan Tesla. Artinya maksudnya tuh orang petinggi-petinggi Indonesia udah sampai 3 kali bertemu dengan Elon Musk. Tapi Elon Musk kenapa memilih untuk berinvestasi di negeri jiran Malaysia, bahkan Elon Musk yang datang langsung ke Putrajaya Malaysia. Ini gue sempat melakukan obrolan ringan nih dengan teman yang ada di Malaysia. Wow, ini saya baru tahu lagi guys, ternyata para petinggi di Indonesia ini sudah membujuk Elon Musk ya, sudah mendatangi Elon Musk itu sebanyak 3 kali untuk membahas terkait tentang investasi atau kerjasama ini guys ya. Tapi Elon Musk malah pergi ke negeri jiran Malaysia guys, tepatnya di Putrajaya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di cerita gitu kan ya, kenapa Tesla akhirnya kok bisa bikin pabrik komponen di sana gitu. Maksudnya pabrik yang dimaksud itu bukan pabrik mobilnya, tapi kayak komponennya gitu loh, sebagian komponennya. Nah, teman gue cerita bahwa kenapa Elon Musk akhirnya ke sana, karena salah satunya tuh ada faktor di mana waktu dia SpaceX, salah satu perusahaannya Elon Musk yang untuk keluar angkasa itu sedang membutuhkan dana atau kekurangan dana atau gimana gitu, pemerintah kerajaan Malaysia ini investasi ke perusahaannya Elon Musk tersebut gitu. Karena menurut gua nih kayaknya nih Elon Musk ya balas budi gitu, maksudnya balas budi karena Malaysia ini udah pernah ngebantu perusahaan dia untuk terus berkembang dan melakukan investasi. Makanya ketika dirayu-rayu oleh Indonesia untuk investasi ke sini gitu kan, ya kayaknya dia akan mempertimbangkan ya Malaysia Indonesia kan juga deketan sebelahan. Jadi kayak ternyata saya baru tahu juga ini guys ya. Elon Musk ya, perusahaan Tesla ini berhutang budi dengan kerajaan Malaysia guys. Wow, makanya itu begitu saat ditawarkan untuk berinvestasi ke Malaysia, tidak berpikir panjang lagi, Elon Musk langsung menandatanganinya guys ya. Oh, ternyata begitu ya. Oke, tapi di sini masih dugaan ya guys ya. Kita lihat kelanjutan dari cerita ini. Lebih mempertimbangkan ke sana, tapi nggak tahu kedepannya apakah juga akan ke Indonesia juga, itu ya itu nggak tahu nanti gitu. Tapi untuk yang saat ini ya emang itu Malaysia dan menang. Dan aturan di Malaysia nih, perusahaan-perusahaan asing yang ke Malaysia ini punya aturan 60% karyawannya itu harus orang Malaysia dan mereka harus berada di level menengah. Jadi pekerjanya ini harus dari 60% dari Malaysia dan harus mereka di level menengah. Ini peraturan dari kerajaan Malaysia. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau para investor atau yang mau buka usaha di Malaysia ya emang harus menaati mengikuti
aturan tersebut. Nah, terus gue juga sempat dapat insight bahwa Malaysia ini menerapkan sistem apa ya, di mereka tuh di istilahnya nggak apa-apa untung dikit, nggak apa-apa kita dapat dikit, tapi paling nggak mereka invest di Malaysia, misalnya kayak gitu, misalnya kayak Elon Musk gitu kan, misalnya kayak ya nggak apa-apa kita cuma dapat pabrik, cuma dapat ya, tapi dapat itu banyak juga, misalnya kayak ya udah komponennya, sebagian komponennya di Malaysia itu tuh udah menurut mereka itu tuh udah hal yang luar biasa, nggak apa-apa kita dapat dikit dulu gitu. Mereka tuh nggak langsung mencari untung yang besar, targetnya harus besar enggak, tapi mereka yang penting kita dapat, mereka masuk dulu ke kita dapat dikit nggak apa-apa, istilahnya kayak gitu. Kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Pokoknya keren banget sih Malaysia emang kalau soal kayak mulai bisnis dan lain sebagainya, mereka udah kayak maju. Tapi ya itu tadi ada satu sistem atau mindset yang mereka terapkan bahwa yang penting deal, nggak usah ambil untung banyak, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau ada salah-salah ya mohon maaf ya. Boleh teman-teman dari Malaysia informasikan gimana sih aturan-aturan investasi. Makin keren ya guys ya, Malaysia makin keren ya di dunia bisnis investasi ini ya, selalu memenangkan apapun itu jenis pertandingannya ya. Yang kemarin itu Tesla ya, Microsoft, Google ya, kali ini TikTok pula ya. Padahal TikTok ini untungnya sangat besar di Indonesia ya, berlipat-lipat ya, berpuluh-puluh lipat kali ganda ya keuntungannya. Tapi tetap juga dia membuka perusahaan di Malaysia, lebih tertarik juga di Malaysia, bukan hanya di Indonesia ya. Nah, ini adalah persaingan yang sehat guys. Jadi tidak perlu kita merasa iri apabila Malaysia itu mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan selama ini, yaitu adalah investor asing itu masuk ke negara Malaysia. Dan jika tidak masuk ke negara kita, kita harus, tidak boleh kita untuk marah, untuk benci dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari motivasi diri kita ya, dan pertanyakan ya, apa yang kurang di dalam negara kita selama ini. Kenapa para investor itu lebih memandang negara lain ya? Tentu ini harus ada yang diperbaiki. Dan kemungkinan besar ya guys ya, karena dari dulu, dari zaman dulu ya guys, para investor ini masuk ke Malaysia atau ke Indonesia tepatnya guys ya, mereka para investor ini masuk ke Indonesia, itu sudah diberatkan dengan ya pajak lah, dengan izin dan lain sebagainya guys ya. Itu seperti birokrasi yang mungkin sulit mereka pahami untuk membuka usaha di Indonesia. Nah, berbeda dengan kejadiannya kalau di negara lain seperti Malaysia ini, kayaknya lebih mempermudah ya urusan birokrasi tentang perizinan tersebut ya guys ya. Makanya banyak sekali ya, kita tidak perlu membahas satu persatu itu company atau perusahaannya apa. Yang jelas perusahaan-perusahaan level dunia seperti Microsoft itu siapa yang nggak tahu ya guys ya, lebih berfokus investasi ke negara jiran kita Malaysia. Dan apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi kita harus introspeksi diri, harus kita belajar ya. Kita memandang apa sih kelemahan kita selama ini, kenapa mereka itu lebih tertarik ke negara tetangga kita. Seperti Elon Musk ini ya, 3 kali ya para petinggi dari Indonesia untuk berjumpa, merayu Elon Musk agar membuka perusahaannya, membuka perusahaan komponen-komponen tentang kendaraan listrik ini di Indonesia. Sudah 3 kali ya, termasuk Pak Jokowi ya mendatangi Elon Musk. Tapi entah mengapa Elon Musk ini mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menyalurkan atau berinvestasi ke negara jiran Malaysia. Bahkan Elon Musk-nya langsung yang datang ke Putrajaya. Nah, ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk memperbaiki diri, untuk menjadi yang lebih baik, agar menjadi kompetitor yang tepat di negara-negara ASEAN ini guys. Apabila kita tidak melakukan perubahan, maka kita akan sudah tertinggal jauh ya guys ya di beberapa tahun ke depan. Kita lihat bukan hanya Malaysia, namun Vietnam ya. Vietnam saat ini sudah menjadi negara yang ada di dalam benak ya para investor Cina. Mereka mau menanamkan investasinya ke negara Vietnam ya guys. Nah, kita sudah mulai melihat dan membaca situasi yang ada di ASEAN ini guys. Semoga ini menjadi bahan pelajaran bagi kita agar kita tidak tertinggal jauh dari negara-negara tetangga kita guys. Karena Indonesia adalah negara besar ya di ASEAN ini.
tentu ya kita harus lebih dapat meningkatkan kualitas kita, sumber daya manusia, dan lain sebagainya untuk memenuhi apa yang menjadi target kita selama ini ya, yaitu adalah peluang-peluang kerja bagi masyarakat Indonesia itu agar lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu ya guys ya. Jangan mau kalah dengan negara-negara lain. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua. Mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.